Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini adalah minggu pertama kita melangkah di bulan Februari. Dan untuk berada pada minggu yang pertama bulan Februari ini adalah bagi saya melihat itu sebagai satu anugerah yang Tuhan berikan di dalam hidup saya. Karena tanpa Tuhan, tanpa anugerahnya, tidak mungkin saya boleh bertahan sehingga saya ada pada hari ini. Tuhan memberikan kita nafas sehingga kita masih hidup dalam dunia ini dan masih berjuang dalam dunia ini. Bukankah itu berkat yang kita terima daripada Tuhan? Patutlah kita rasa bersyukur kepada Tuhan. Dan terutama di tengah-tengah kesibukan kita masih menghulurkan waktu kita, meluangkan waktu kita untuk datang ke gereja karena kita mau bertemu dengan Tuhan dan mengalami Tuhan dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita bercakap tentang murid Kristus yang berfungsi. Murid Kristus yang berfungsi. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, agak mengecewakan sebenarnya apabila seseorang atau sesuatu benda yang sepatutnya berfungsi tetapi tidak berfungsi. Kalau seorang suami, dia sepatutnya memperhatikan kepada keluarganya, dia sepatutnya bekerja untuk menyerah keluarganya, dia sepatutnya mengasihi istri dan anak-anaknya, tetapi suami yang tidak berfungsi itu sangat mengecewakan. Demikian juga dengan istri. Kalau istri tidak berfungsi pun mengecewakan juga. Suami balik dari kerja dengan harapan makan malam sudah tersedia, tetapi tidak ada makanan di atas meja. Itu sangat mengecewakan. Demikian juga dengan anak-anak yang diharapkan anak-anak ini menghormati orang tuanya, tetapi kalau anak-anak tidak menghormati orang tuanya, anak-anak tidak berfungsi. Itu juga mengecewakan. Jadi saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, baru-baru ini saya menerima hadiah hari jadi. Saya diberikan 2 cawan. Cawan ini cawan bancu sendiri. Maksudnya ada kipas. Masukkan 3 in 1, taruh air, hanya tekan butang. Kemudian kipas berputar. Tidak perlu lagi suduk begitu ya, suduk kecil untuk membancunya. Jadi senang. Ketika saya mendapat itu saya gembira, kemudian saya periksa satu persatu, saya masukkan bateri. Cawan yang pertama saya tekan berfungsi. Tetapi cawan yang kedua, walaupun saya masukkan bateri yang terbaik sekalipun, langsung tidak berputar kipasnya, gagal berfungsi. Jadi saya rasa gembira yang satu berfungsi, tetapi dalam masa yang sama saya kecewa karena yang satu ini gagal berfungsi. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan memanggil kita untuk menjadi murid. Kita sudah bercakap ini beberapa minggu yang lalu, Tuhan panggil kita bukan menjadi orang Kristen, karena belum tentu orang Kristen, namanya Kristen, ada Kristus dalam hidupnya. Jadi seorang murid itu diharapkan untuk berfungsi sesuai dengan panggilannya, yaitu menjadi saksi Kristus yang digambarkan seperti garam dan terang dunia. Kesaksian itu melibatkan perkataan dan perbuatan. Nanti kita akan bercakap tentang kedua hal ini. Jadi seorang murid yang tidak berfungsi sebagaimana sepatutnya bukanlah seorang murid yang sejati. Jadi hari ini kita akan belajar 2 perkara ini supaya kita tahu sebagai murid kita sepatutnya berfungsi. Apakah fungsi kita sebagai seorang murid? Yang pertama terdapat dalam ayat yang ke-13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang.
Kalau bercakap tentang garam ini, ya garam ini biasa untuk kita. Kalau suri rumah biasanya masak makanan di dapur, kamu taruh apa ya? Salah satu daripadanya itu garam. Kenapa garam ditaruh dalam masakan? Supaya rasanya sedap. Kalau Anda yang pernah sakit dan ditahan di ward, kemudian makanan di hospital itu bagaimana rasanya? Itu ada bezanya dengan makanan di rumah. Ya, karena di hospital itu mau jaga kesehatan kurang garamnya. Tapi bagi Anda yang biasa dengan rasa asin tiba-tiba kurang, wah makanan itu kurang sedap. Nah, seperti begitu. Garam juga dipakai untuk mengawet makanan supaya mencegah daging tidak cepat membusuk. Garam juga digunakan sebagai pupuk atau baja karena kandungan mineral dalam garam itu membantu menyuburkan tanaman. Dalam perjanjian lama, garam juga dipakai dalam persembahan korban. Karena garam itu sifatnya mengawet makanan. Itu seperti ketika mereka mempersembahkan korban, mengadakan perjanjian dengan Tuhan. Itu seperti garam yang mengawet atau perjanjian itu bersifat kekal. Jadi ada banyak fungsi garam. Tetapi pada hari ini saya lebih tertarik yang fungsi garam sebagai pengawet makanan. Dulu-dulu orang tua kita, nenek moyang kita belum ada peti sejuk. Betul kan? Jadi bagaimana mereka mempertahankan daging itu supaya tetap segar dan boleh dimakan dalam jangka masa yang panjang? Mereka gunakan garam. Kalau daging itu ditaruh garam, maka jadilah apa? Tonsom, jeruk babi. Kalau ikan itu ditaruh garam, itu jadi apa? Ikan masin, pindang kalau bahasa kami ya. Ikan masin. Jadi itu boleh dimakan dalam jangka masa yang panjang. Jadi pengaruh asin dalam garam itu terhadap daging dapat mencegah kerusakan atau kebusukan serta memelihara daging itu dalam jangka masa yang panjang. Saya melihat dalam kamus Alkitab, saya membaca di sana, garam digambarkan seperti pengawet perilaku. Pengawet perilaku, korupsi atau kebusukan khususnya dalam arti moral, etis atau rohani. Jadi garam itu digambarkan seperti pengawet perilaku untuk mencegah kebusukan, kerusakan, keruntuhan moral, etika dan rohani dalam kehidupan seseorang. Itu fungsi garam. Jadi apa fungsi kita sebagai murid Kristus? Kita ini, saya katakan kita ini menggarami dunia ini dengan Injil Kristus supaya nilai-nilai dalam Kristus itu atau nilai-nilai dalam Injil Kristus itu akan menjaga masyarakat ini daripada rosak secara moral, etika dan rohani. Jadi kita ini sebagai agen, kita memberi garam kepada dunia ini, memberi rasa asin dalam moral, etika dan kehidupan rohani masyarakat supaya tidak membusuk karena perilaku dosa. Jadi apa yang kita lakukan? Apa fungsi kita? Apa peranan kita sebagai murid? Kita ini hanya agen, kita ini hanya wakil daripada Tuhan untuk menyampaikan garam atau Injil itu kepada orang lain dengan cara bersaksi. Sebut dengan saya bersaksi. Tetapi bagian yang pertama ini bersaksi maksudnya kita menggunakan perkataan kita. Kita bersaksi, siapa yang kita saksikan? Sudah pasti Yesus. Kita saksikan Yesus kepada orang yang belum mengenal Tuhan, orang yang belum percaya Tuhan, yang masih hidup dalam kegelapan,
supaya apabila mereka mendengar Injil tentang Tuhan, mereka ada peluang untuk mendengar dan percaya, bahkan menerima Yesus. Sudah pasti orang yang menerima Yesus kehidupannya mengalami perubahan. Matius pasal 28 ayat 19, ini amanat Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini perkataan Tuhan Yesus sebelum dia terangkat kalau menurut catatan Matius. Jadi perkataan yang terakhir ini perkataan yang sangat penting. Dan memang ini penting karena ini adalah amanat yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Dalam amanat itu Yesus mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi Yesus memberi amanat ini supaya murid-muridnya pergi untuk menyaksikan Yesus dengan tujuan matlamat semua bangsa menjadi murid Kristus. Kemudian baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan setelah itu Yesus mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Jadi ada 3 perkara penting sebenarnya yang saya melihat di sini. Yang pertama, apabila Yesus mengatakan jadikanlah orang atau bangsa yang pada mulanya bukan murid Yesus, Yesus mengatakan jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi ini bercakap tentang status murid. Kita diberi peranan, kita beri tanggung jawab menyaksikan Yesus untuk apa? Menjadikan orang itu bukan hanya Kristen ya, tetapi murid Kristus. Kemudian mereka itu akan dibaptis. Beberapa minggu yang lalu kita bercakap tentang pembaptisan Yohanes. Pembaptisan Yohanes itu tanda pertobatan. Jadi apabila seorang itu dibaptis artinya itu tanda pertobatan. Dia bertobat dari dosanya, meninggalkan dosanya, kemudian memalingkan mukanya, wajahnya kepada Tuhan. Dan pembaptisan juga menandakan seseorang itu memiliki kehidupan yang baru. Roma pasal 6 ayat 4, dan demikianlah kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikianlah juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Pembaptisan itu digambarkan seperti kita mati bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika Yesus dibangkitkan, kita juga dibangkitkan. Tetapi kita dibangkitkan untuk mengalami atau kita dibangkitkan untuk memulai kehidupan yang baru. Ini tanda yang terdapat dalam pembaptisan. Dan saya katakan ini transformasi murid. Kehidupan seorang murid mengalami perubahan. Dia memulai kehidupan yang baru. Kemudian Yesus mengatakan ajarlah. Ajarlah di sini yaitu mendorong murid, orang yang dimuridkan itu, orang yang akan menjadi murid itu untuk belajar taat kepada segala perintah Tuhan Yesus. Ini saya namakan karakter murid. Jadi ketiga hal ini, status sebagai murid, kehidupan murid yang ditransformasi, dan karakter seorang murid yang dahulunya maafkan saya, yang dahulunya memberontak sebelum kenal Tuhan, tetapi sekarang sebagai murid dia harus taat kepada perintah Tuhan Yesus. Dan ketiga perkara ini, status, transformasi, karakter sebagai seorang murid, ini seperti garam yang mengawit, memelihara, mencegah kerosakan, mencegah kebusukan pada nilai moral, etika, dan rohani dalam masyarakat. Jadi kita sebagai garam dunia, bukan kita yang mengasinkan dunia ini, bukan kita yang mengubahkan kehidupan orang lain.
itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena kalau kita melihat dengan lebih teliti lagi, ketiga perkara yang terdapat dalam amanat agung Tuhan Yesus itu selalu kembali kepada Yesus, selalu terfokus kepada Yesus. Seperti jadikanlah segala bangsa, semua bangsa muridku. Murid siapa? Murid Tuhan Yesus. Baptislah mereka dalam nama Bapa, anak itu siapa? Yesus, kembali kepada Yesus. Kemudian ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Siapa yang perintahkan? Yesus. Jadi dalam amanat agung Yesus ini, pada akhirnya semua itu terfokus kepada pribadi Tuhan Yesus. Dan luar biasanya orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus pasti mengalami pembaharuan dalam hidupnya. Sebagai contoh, Zekius. Zekius telah mendengar Yesus pergi ke kota Yeriko. Zekius sangat mau melihat siapakah Yesus itu. Itu yang ada dalam hatinya. Dan setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, Yesus mengatakan, aku harus tinggal, aku harus menumpang di rumahmu. Dalam pertemuan itu kita melihat Zekius mengalami perubahan yang luar biasa. Zekius berdiri, lalu dia mengatakan, separuh daripada hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dia menjadi seorang yang murah hati setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Bahkan dia kata, kalau orang yang kuperas akan kukembalikan berapa kali ganda? 4 kali lipat. Dalam pertemuan dengan Yesus, Zekius mengalami perubahan hidup. Saulus, sebelum namanya diganti Paulus, seorang yang bersemangat dalam agama Yahudi. Kemudian pengikut Kristus pada waktu itu dianggap sudah menyimpang daripada agama Yahudi. Lalu dia berkobar-kobar untuk mengejar orang-orang ini dan menangkap mereka, bahkan masukkan mereka dalam penjara. Dan ada dalam kalangan pengikut-pengikut Tuhan Yesus itu yang dibunuh. Dalam perjalanannya ke Damsyik, dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan pertemuan dengan Yesus mengubah seluruh kehidupan Paulus. Kalau dulu dia menganiaya orang Kristen, tetapi sekarang dia dianiaya karena dia memberitakan Injil Kristus. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini yang kita mau sebarkan. Ini yang kita mau ceritakan. Injil tentang Yesus. Karena setiap orang yang bertemu dengan Yesus, kehidupannya pasti mengalami perubahan. Jadi sebagai murid, kalau kita tidak pernah bersaksi atau menceritakan dengan perkataan kita kepada orang lain tentang Yesus, kita ini murid yang gagal berfungsi. Karena seorang murid, inilah fungsi kita, bersaksi, ceritakan Yesus kepada orang lain. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kenapa kita tidak mau bersaksi? Menceritakan Yesus kepada orang lain, mungkin karena kita ketakutan. Kita takut kalau kita berkongsi, kita ditolak, kita dihijik, kita dihina atau dianiaya. Atau kita memang tidak tahu bagaimana untuk bersaksi. Atau kita hidup dalam zaman di mana semua orang ada pemikiran aku, kau. Individualistik, ya. Aku, kau. Urusanku, urusanmu. Memberitakan Injil itu bukan tanggung jawabku. Ya, kita hidup dalam masyarakat yang seperti itu. Atau mungkin ada banyak alasan lagi. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita melihat dan belajar daripada Paulus tentang hal bersaksi, memberitakan Injil. 1 Korintus pasal 9 ayat 16.
Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Bagi Paulus, memberitakan Injil itu satu keharusan. Sesuatu yang dia tidak boleh. Dia mesti memberitakan Injil. Bahkan kalau dia tidak memberitakan Injil, Paulus mengatakan, celakalah aku. Pernahkah kita sampai kepada tahap di mana kita dengan berani mengatakan seperti Paulus, kalau aku tidak memberitakan Injil, kalau aku tidak bersaksi, kalau aku tidak menceritakan Yesus kepada orang di sekeliling saya, celakalah aku. Ada yang berani? Maksudnya Paulus sangat serius, sangat mementingkan memberitakan Injil itu satu keharusan baginya. Tidak boleh tidak, dia harus menyampaikan Injil kepada orang lain. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kadang-kadang saya rasa pelik dengan sikap manusia. Orang lebih senang bergosip daripada bersaksi. Kalau bergosip, ya senang, tidak perlu didorong, tidak perlu dipaksa. Itu jumpa dengan kawan, spontan saja menceritakan semada kebaikan seseorang ataupun keburukan seseorang itu kepada orang itu. Kalau ada rekan yang lain lagi datang, 2, 3, 4, semakin ramai, semakin meriah. Bergosip. Kadang-kadang berjam-jam hanya menceritakan kelemahan ataupun kelebihan seseorang. Ini bergosip kan? Bayangkan kalau memberitakan Injil itu kita mempunyai semangat seperti semangat bergosip. Tidak ada orang yang paksa kita. Karena sebagai murid itulah tanggung jawab kita. Yang kita gosipkan siapa? Tuhan Yesus. Ceritakan kebaikannya. Orang percaya kepada Yesus, hanya orang yang percaya kepada Yesus ada keselamatan. Jadi kalau semangat bergosip itu kita terapkan dalam semangat bersaksi, ramai orang di sekeliling kita sudah menjadi murid Kristus. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, dalam hal memberitakan Injil ada banyak cara, ada banyak metode bagaimana kita menyaksikan Yesus kepada orang lain. Ada yang disebut sebagai XII, ada yang juga disebut ledakan penginjilan 3, ada juga metode 4 hukum rohani, atau ada juga yang kertas berwarna. Jadi menceritakan warna itu warna apa maksudnya. Menyampaikan Injil. Tetapi saudara dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, semua itu adalah metode, cara untuk menyampaikan Injil. Tetapi bagi saya cara yang terbaik dan yang berkesan bersaksi ialah kita menceritakan pengalaman kita sendiri. Bagaimana kehidupan kita sebelum mengenal Tuhan. Bila kita menerima Tuhan Yesus. Dan setelah kita menerima Tuhan Yesus, bagaimana perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak ceritakan pengalaman orang lain. Kita ceritakan tentang pengalaman kita. Pengalaman kehidupan kita sebelum bertobat, setelah kita percaya Tuhan Yesus, dan kehidupan kita setelah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Saya pikir ini adalah kesaksian yang paling berkesan, yang mudah kita sampaikan kepada orang lain. Karena itu dari pengalaman kita sendiri. Jadi saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ceritakan pengalamanmu kepada orang lain. Sampaikan Yesus itu kepada orang lain. Ada seorang anak kecil. Dia pergi ke satu kedai musik dan selalu melihat ada biola di sana. Dan dalam hatinya saya mau beli biola itu.
Tetapi dia tidak cukup uang, lalu dia bekerja, menabung, sehingga cukup uangnya, lalu dia pergi ke kedai itu sekali lagi untuk membeli karena sekarang dia sudah cukup uang. Tetapi apabila dia pergi ke kedai musik itu, dia tidak melihat biola itu di sana. Lalu dia bertanya kepada tuan kedai. Tuan kedai memberitahu, oh baru sebentar tadi ada seorang kaya membeli biola itu. Jadi Anda boleh pastikan, Anda boleh rasakan bagaimana sedihnya anak itu. Untuk beberapa waktu berulang kali pergi ke kedai, memastikan biola itu masih ada di sana. Dan memastikan uangnya cukup untuk membeli biola itu. Tetapi setelah cukup uangnya, biola itu sudah dibeli oleh orang lain. Dengan sedih, anak ini bertanya kepada tuan kedai, di mana alamat orang kaya itu? Setelah diberikan, lalu dia pergi ke rumah orang kaya itu, dia mengetuk, lalu keluarlah seorang lelaki, orang kaya itu, dan anak ini memberitahu ceritanya. Kemudian dia mengatakan kepada orang kaya ini, bolehkah saya melihat biola itu? Orang kaya ini membawa dia di satu sudut, biola itu diletak di atas dinding. Menjadi salah satu daripada perhiasan orang kaya itu. Lalu anak ini minta sekali lagi, bolehkah saya memainkan biola ini? Lalu dengan senang hati orang kaya ini memberikan biola itu kepada anak itu untuk dimainkan. Apabila anak itu ambil biola itu dan mulai menggesek tali biola itu, lalu muncullah suara yang merdu, melodi musik yang merdu, sehingga hati orang kaya itu tersentuh. Dan setelah itu anak ini mengembalikan semula biola itu dan mulai melangkah pergi. Tapi tiba-tiba orang kaya ini panggil anak ini, "Nak, saya tidak layak menyimpan biola ini untuk diri saya sendiri. Karena kalau dia simpan itu hanya menjadi pameran, menjadi perabot sahaja. Tapi orang kaya ini tidak pernah memainkan. Saya tidak layak," katanya. Kemudian dia berikan biola itu kepada anak ini. "Nak, saya hadiahkan ini kepada kamu supaya kamu boleh memainkan, mengalunkan musik, memperdengarkan musik yang indah kepada orang lain." Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, seperti begitu ya. Kita tidak boleh menyimpan Injil itu bagi diri kita sendiri. Injil itu, mulai Injil itu kita diselamatkan. Tetapi kita tidak boleh simpan itu menjadi perabot di dalam hidup kita. Kita harus memperdengarkan Injil itu, menceritakan Injil itu, supaya orang-orang di sekeliling kita mendengar keindahan Injil tentang Yesus yang mampu mengubahkan kehidupan seseorang dan mampu menyelamatkan seseorang. Jadi saudara-saudara yang dalam Tuhan Yesus, inilah peranan kita sebagai garam. Kita bersaksi, menceritakan Yesus kepada orang lain supaya kebusukan moral, etika, rohani dapat dicegah. Karena setiap kali orang yang memberi respon, percaya, menerima Yesus, kehidupannya pasti mengalami perubahan. Dan kita ini adalah agennya. Kita hanya sampaikan sahaja. Hal yang kedua, fungsi kita sebagai seorang murid, dalam ayat 14 dan 16 dikatakan di sini, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kamu adalah terang dunia. Jadi fungsi terang ini katanya itu terang tidak boleh disembunyikan. Terang itu tetap kelihatan
dan harus diletakkan di tempat yang sepatutnya. Kaki Dian, ya, bukan dibawa gantang, bukan dibawa pasu, ditutup dengan pasu sehingga cahaya itu tidak kelihatan. Dan akhirnya terang itu dikatakan di sini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Terang kita ini bercahaya di depan orang. Apakah maksud terang itu? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Terang itu bercakap tentang perbuatan yang baik, amalan perbuatan baik, gaya hidup yang baik. Kemana-mana kita akan pergi, orang akan melihat kita. Ketika orang melihat kita, apakah jenis cahaya yang muncul, yang kita pamerkan? Adakah itu perbuatan-perbuatan yang baik atau perbuatan-perbuatan licik, perbuatan-perbuatan dosa? Oleh sebab itu, sebagai murid Kristus, fungsi kita ialah kita harus memancarkan terang perbuatan yang baik sebagai gaya hidup kita sehari-hari. Dalam Efesus pasal 5 ayat 8-15, ini Paulus menggambarkan jemaat di Efesus, kehidupan mereka yang dulu dan bagaimana kehidupan mereka sekarang. Ayat 8, maka dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Apabila dia mengatakan memang dahulu, dia merujuk kehidupan mereka pada masa yang lalu, pada masa sebelum mereka mengenal Kristus. Bagaimana kehidupan mereka itu digambarkan seperti mereka hidup di dalam kegelapan. Hidup dalam dosa, itu maksudnya. Tetapi sekarang setelah mereka mengenal Tuhan, bagaimana kehidupan mereka? Kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi orang yang hidup di dalam terang, orang itu akan mempamerkan perbuatan-perbuatan yang baik, yang adil dan benar. Kemudian dalam ayat yang ke-15, ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Oleh itu Paulus mendorong jemaat di Efesus, dulu kehidupan kamu begini, tetapi sekarang sudah menjadi terang. Jadi Paulus mendorong mereka supaya memperhatikan dengan saksama bagaimana mereka hidup. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, adakah kita memperhatikan kehidupan kita? Adakah kita memperhatikan bagaimana kehidupan kita? Bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari? Apa yang nampak daripada perbuatan kita? Saya pernah mendengar seorang membawa renungan firman Tuhan, dan dia mengatakan seperti ini, dengar baik-baik. Jangan perhatikan hidupku, tetapi perhatikan firman Tuhan. Firman Tuhan yang dia sampaikan. Dengar baik-baik. Jangan perhatikan hidupku, jangan lihat hidupku, tetapi perhatikan atau lihatlah firman Tuhan. Bolehkah begitu? Bolehkah? Jangan lihat hidup saya, tapi lihatlah firman Tuhan yang saya ajarkan, yang saya sampaikan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana mungkin kita minta orang lain, kita mendorong orang lain untuk memperhatikan firman Tuhan, dan kita mengecualikan diri kita sebagai penyampai firman Tuhan, mengecualikan diri kita, jangan lihat hidup saya, lihat firman Tuhan. Orang boleh percaya atau tidak? Boleh percaya atau tidak?
Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana mungkin demikian? Karena menyampaikan kesaksian dengan kata-kata itu sama pentingnya dengan mempraktikkan gaya hidup yang baik. Karena perbuatan kita ini bercakap lebih lantang daripada perkataan kita. Perbuatan kita bercakap lebih lantang daripada perkataan kita. Sehingga ada pepatah yang mengatakan cakap harus serupa bikin. Orang cakap-cakap mengarah itu ini tapi dia sendiri tidak bikin. Cakap tidak serupa bikin. Orang percaya atau tidak? Dalam hal kepimpinan pun ada juga peribahasa mengatakan kepimpinan harus melalui teladan. Kalau pemimpin itu mengarah itu ini dan sebagainya tapi dia sendiri tidak menunjukkan, adakah perkataannya itu boleh dipercayai? Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya melihat ada dua bahaya. Jika perkataan kita dan perbuatan kita itu tidak jalan seiring, saling bertentangan. Yang pertama ialah kita menjalani kehidupan yang penuh dengan kepura-puraan, hipokrit. Ini seperti yang saya pernah mengatakan ya, ini Bapak kata ajar anak berjalan lurus. Tetapi secara praktik Bapak kata itu pun jalan miring. Cakap tidak serupa bikin. Seolah-olah kita hidup dalam kepura-puraan. Bahaya yang kedua, kita ini boleh menjadi batu sandungan kepada orang lain. 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Paulus sangat berhati-hati dalam hal ini. Dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Sebelum dia memberitakan Injil, apa yang dilakukan oleh Paulus? Dia melatih tubuhnya dan menguasainya seluruhnya. Sehingga kehidupannya itu mempamerkan, memperlihatkan cahaya terang, perbuatan-perbuatan yang baik. Sehingga apabila dia memberitakan Injil, orang tidak menolak pribadinya, orang yang menyampaikan Injil itu. Karena apa yang dikatakannya itu sejalan dengan perbuatannya. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, perkataan kita, perbuatan kita harus berjalan seiring, baru orang boleh diyakinkan dengan kesaksian kita. Jadi berapa ramai dalam kalangan kita di sini menjalani kehidupan sehari-hari, menjalani itu dengan berpura-pura, hidup secara hipokrit. Berapa ramai dalam kalangan kita yang menjadi batu sandungan kepada orang lain. Ini satu kisah yang terjadi di jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal 8 ayat 1, 10 dan 13. Tetapi daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Apa yang terjadi pada waktu itu? Ada persoalan boleh makan daging atau tidak. Masalahnya daging itu dipersembahkan kepada berhala sebelum dijual di pasar-pasar. Boleh makan atau tidak?
Paulus mengatakan ada dua kelompok. Yang satu kelompok yang dikatakan di sini berpengetahuan. Orang yang berpengetahuan ini tidak ada masalah untuk makan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Kenapa? Karena daging atau binatang itu ciptaan Tuhan. Dan kalau orang itu sebelum makan dia berdoa mengucap syukur kepada Tuhan, apa masalahnya? Orang yang berpengetahuan mereka boleh makan. Karena itu datang daripada Tuhan. Dan ada lagi satu golongan orang yang dikatakan di sini lemah hati nuraninya. Orang yang lemah hati nuraninya apabila melihat orang yang berpengetahuan ini duduk di kuil, makan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Paulus mengatakan, bukankah hal itu mendorong orang itu untuk makan daging yang dipersembahkan kepada berhala? Dan arti kata yang lain, tersandung. Kalau dia makan, artinya saya pun boleh makan. Tetapi cara dia makan itu bukan karena pengetahuan yang dimiliki oleh orang yang berpengetahuan. Ini datang daripada Tuhan. Tuhan yang ciptakan. Sebelum makan saya berdoa karena ini pemberian daripada Tuhan. Betul-betul tidak ada masalah. Tapi orang yang lemah hati nuraninya tidak tahu tentang pengetahuan seperti itu. Membuatkan dia tersandung sehingga Paulus mengatakan, kalau sebab makanan itu boleh menjadi batu sandungan kepada orang lain, katanya, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Bolehkah orang Kristen minum minuman keras? Boleh atau tidak? Saya tidak mendorong ya. Jangan pikir lepas ini, Reverend cakap pasal ini di gereja seperti mendorong saya beli minum. Bukan itu maksud saya. Dengar baik-baik. Boleh minum atau tidak? Bagaimana dengan perjumpaan kudus kita? Kan minggu-minggu padrinya minum wine, minum anggur. Boleh minum atau tidak? Efesus pasal 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Yang dilarang itu kemabukan. Tapi tidak dilarang minum ya, karena minggu-minggu padri minum. Yang dilarang kemabukan. Tapi bukan maksud saya mendorong kamu selepas ini ya minumlah. Sebab padri minggu-minggu minum. Bukan itu maksudnya ya. Tetap Paulus juga menasihati Timotius. Dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 23. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur. Ini saya mau hati-hati ya. Tambahkanlah anggur sedikit. Nah, perkataan sedikit itu penting ya. Bukan banyak. Tambahkan anggur sedikit. Berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Seolah-olah boleh kan? Dalam konteks zaman Tuhan Yesus, orang Yahudi, memang minum anggur itu seperti minum air dalam konteks kita sekarang. Karena air pada waktu itu tidak selamat untuk diminum. Jadi anggur yang tidak memabukkan, itu seperti rebena kalau hari ini, air itu boleh diminum. Karena itu memang budaya mereka, kebiasaan mereka, air tidak selamat, mereka ganti itu dengan minuman. Tetapi kalau yang sudah 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas, macam mana itu? Itu bukan lagi jumlah yang sedikit. Itu jumlah yang banyak. Kalau jumlah yang banyak, apa yang terjadi? Orang yang pendiam pun pandai bercerita. Orang yang tidak tahu bahasa Inggris pun pandai bahasa Inggris. Lancar bahasa Inggrisnya. Saudara dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, pertimbangkan ini.
Walaupun seperti tidak dilarang, tapi pertimbangkan ini. Tetapi jika dengan minuman kerasmu engkau menjadi batu sandungan bagi orang lain, ini nasihat Paulus. Roma pasal 14 ayat 21. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Mungkin kita ada pengetahuan, itu bagus. Tapi pengetahuan sedemikian, firman Tuhan membuatkan orang menjadi sombong, mementingkan diri sendiri. Tidak memperdulikan bagaimana orang yang lemah imannya, bagaimana orang yang baru percaya yang sedang bertumbuh. Apabila melihat perbuatannya menjadi tersandung. Paulus mengatakan, kalau minuman menjadi orang lain tersandung, lebih baik jangan minum. Kalau makanan yang persembahkan kepada berhala itu menjadi sandungan, lebih baik aku jangan makan. Jadi saya tidak mendorong Anda, tetapi pertimbangkan ini. Kalau itu boleh menjadi batu sandungan, Paulus mengatakan, aku tidak akan makan atau aku tidak akan minum kalau membuat orang lain tersandung. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimanakah kehidupan kita sehari? Apa yang orang nampak di dalam diri kita? Adakah sesuatu yang membuat orang lain boleh tersandung? Yang membuat orang lain mengatakan, oh dia buat. Kalau dia buat, saya pun maksudnya boleh buat. Tetapi apa yang dibuat itu betul-betul salah. Betul-betul bukan yang Tuhan inginkan. Itu dosa. Jadi Paulus mengatakan dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12, dia mendorong Timotius, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Menjadi teladan dalam hal apa? Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi semua aspek itu harus diperhatikan. Supaya apa yang muncul dalam hidup kita, apa yang orang nampak dalam hidup kita, terang yang kita pancarkan itu, orang boleh melihat semua yang baik. Jadi jangan kita membuat orang lain tersandung. Gara-gara ada kebiasaan-kebiasaan tertentu yang kita lakukan bagi kita biasa, tetapi bagi orang lain itu tidak biasa. Dan apabila orang melihat, oh dia tersandung. Itu yang kita mau berhati-hati. Jadi dalam segala hal, jadilah teladan. Jadi inilah fungsi kita. Memancarkan kebaikan, memancarkan kebenaran, memancarkan kesucian. Atau semua perbuatan-perbuatan baik dalam hidup kita. Satu kali Gandhi, ada seorang yang bernama Stanley Jones. Dia bertemu dengan Gandhi. Dan dia bertanya, sekalipun Anda sering mengutip kata-kata Kristus, mengapa Anda kelihatannya keras menolak untuk menjadi pengikut Yesus? Gandhi selalu kutip perkataan Tuhan Yesus, tetapi dia menolak untuk menjadi pengikut Yesus. Ini jawaban Gandhi. Saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus. Tetapi selanjutnya dia mengatakan, tetapi saya tidak suka dengan orang Kristen. Kenapa? Jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus yang terdapat dalam Alkitab, katanya seluruh India sudah menjadi Kristen hari ini. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Gandhi selalu mengutip kata-kata Tuhan Yesus dalam ucapannya, tetapi dia sendiri tidak menjadi pengikut Kristus. Bukan karena Yesus menjadi masalah bagi dia, tidak. Dia katakan dia senang. Tapi yang menjadi masalah ialah orang Kristen itu sendiri. Mereka tidak hidup seturut dengan firman Tuhan. Ini yang dilihat oleh Gandhi.
dan membuatkan dia tidak mau menjadi atau tidak percaya atau menjadi pengikut Kristus karena tersandung dengan tingkah laku orang Kristen yang tidak menggambarkan apa yang sepatutnya. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari dalam hidup kita menjalankan atau berfungsi sebagai murid dengan bersaksi melalui perkataan kita, ceritakan Yesus kepada orang lain. Dan bersaksi melalui kehidupan kita, supaya orang lain melihat hidup kita, mereka memuliakan Tuhan. Jadi detik-detik penentuan seorang murid adalah kesadaran bahwa kita dipanggil Yesus untuk turut serta dalam misinya menjadikan semua bangsa sebagai muridnya. Supaya kita ini berfungsi sebagai garam dan terang dunia yang melibatkan kesaksian dalam perkataan dan kesaksian dalam gaya hidup yang baik. Jadi selama kita menjadi orang Kristen, selama kita yang disebut sebagai murid Kristus, adakah kita sudah jalankan dua fungsi ini? Bersaksi, menceritakan Yesus kepada orang lain, bersaksi melalui perbuatan dalam hidupmu. Kalau belum terlambat untuk melakukannya. Mulai pada minggu ini, carilah orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus, kongsikan Yesus. Dan cara yang berkesan, kongsikan pengalaman Anda menerima Tuhan Yesus. Ceritakan Yesus, supaya orang itu apabila bertemu dengan Yesus, kehidupannya mengalami perubahan dan juga menerima penyelamatan yang datang dari Tuhan. Dan biarlah dalam kehidupan kita sehari-hari, apabila orang melihat hidup kita, apa yang mereka lihat? Perbuatan-perbuatan yang baik. Apa yang mereka lihat? Mereka benar-benar melihat Yesus hidup dalammu. Yesus ada dalam hidupmu. Sehingga dari dalam Yesus melakukan perubahan yang keluar itu buah-buah perbuatan yang baik. Orang melihat, sudah pasti mereka akan memuliakan Tuhan. Jadi marilah kita jalankan fungsi kita sebagai murid. Bersaksi dengan perkataan, bersaksi dengan gaya hidup yang baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kami berdoa, ya Tuhan, kalau selama ini kami tidak berfungsi sebagai murid seperti mana Tuhan memanggil kami, ampuni kami Tuhan. Kalau kami takut, ampuni kami Tuhan. Kalau kami tidak mau mengungsikan Kristus kepada orang-orang di sekeliling kami, ampuni kami Tuhan. Kalau dalam hidup kami menjalani tidak begitu memperhatikan kehidupan kami, sehingga ada perkara-perkara atau kebiasaan-kebiasaan tingkah laku kami itu yang dilihat oleh orang lain dan membuatkan orang lain tersandung. Ampunilah kami ya Tuhan. Dan tolonglah kami, bentuklah hidup kami supaya kami sekali lagi sebagai murid boleh berfungsi. Kami rindu mengongsikan Yesus kepada orang lain. Kami rindu mempamerkan Kristus yang hidup dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.